Assalamualaikum untuk kita semua. P-Networks merupakan seperti gadis cantik ya. Artinya semua orang melirik, melihat, suka memandang, bahkan suka untuk memiliki yang namanya P-Network. Semua orang, termasuk investor-investor asing, yang mana P-Network menjadi perhatian massal mereka. P-Network merupakan sebuah gerbang, bisa kita katakan gerbang masa depan di dunia mining, koin, cryptocurrency masa depan. P-Network boleh dikatakan sebagai ikon daripada teknologi masa kini, masa depan. Maka dari itu bersyukurlah untuk anda-anda yang memang member P-Networks atau pionir komunitas P-Networks. Apalagi anda sudah melakukan mining, yang bertahun-tahun. Tentunya anda merupakan penggerak garda terdepan dalam menyukseskan P-Network. Tentu dari pihak manajemen P-Networks tidak mengabaikan usaha dan kerja keras anda. Maka anda adalah komunitas ataupun pionir yang garda terdepan. Kalau boleh saya katakan, anda merupakan VIP, member VIP, karena anda hadir ketika P-Network belum berjaya seperti saat ini. Kita semua berharap dalam beberapa bulan ini P-Network sudah bisa untuk kita lakukan transaksi, baik transaksi penukaran berupa mobil-mobil mewah dan transaksi lainnya non jual beli. Artinya ada sebuah kemajuan yang signifikan. Itu semua harapan kita member di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin mengulas beberapa isu. Yang pertama menyangkut dengan isu penukaran koin P. Ya, memang penukaran koin P sudah bisa dilakukan, namun yang kita tukarkan itu belum bisa sampai ke tempat kita. Karena kenapa? Karena yang maksud saya penukaran itu adalah penukaran uji coba web market P. Di sini mereka melakukan random test untuk membuktikan bahwasanya uji coba berhasil sebelum benar-benar nanti vendor melakukan investasi dan bisa melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu kita berharap semua pihak untuk bersabar untuk menghold koin P sehingga di kemudian hari bisa kita gunakan. Kemudian menyangkut dengan harga, belum ditentukan harga berapa, cuman konsensus di Indonesia merucut kepada harga 300 sekian dolar per satu P. Kemudian ada beberapa negara lain bahkan ada yang 1.000 dolar per satu P, ada yang 2.000 dolar per satu P. Itu bervariasi. Saya ingin tegaskan berkali-kali, menyangkut dengan konsensus itu tidak jadi acuan dari harga P-Network. Karena kenapa? Yang pertama, harga P-Network itu ditentukan oleh pasar dunia cryptocurrency. Yang kedua, P-Network itu ditentukan oleh harga daripada manajemen P-Network. Maka dari itu sekali lagi kita harus bersabar mendukung ya semua proses ini. Semoga harga P-Network ini ya paling kurang di atas 300 dolar per satu P lah. Kemudian kita juga berharap untuk P-Wallet ya. Kita memang ada beberapa hampir semua orang ya
Kita bilang aja semua orang saldo Pi mereka itu tidak diopenkan semua, pasti ada yang dikunci. Ya, kita berharap proses pembukaan kunci itu segera dilakukan oleh pihak manajemen Pi Network. Saya juga mendapat kabar bahwasanya itu akan disesuaikan, nanti bisa kita gunakan seluruhnya, namun mereka sengaja belum mengizinkan untuk saat ini membuka kunci Pi Wallet. Karena kenapa? Kalau dibuka semua saldo Anda, bisa jadi Anda nanti tidak menyimpan lagi Pi Anda. Anda nanti bisa menjual secara peer to peer, secara pribadi terhadap terhadap akun A ke akun B, dan itu tentunya merugikan pihak Pi Network. Makanya mereka berinisiatif untuk menghold atau menglock koin Anda di wallet Pi Network. Cuman dalam hal ini kita berharap semuanya itu berjalan lancar. Kita harus banyak bersabar untuk menunggu kesuksesan. Yang penting kita tetap semangat, yang penting kita tetap kompak, tetap memberi kontribusi yang bagus terhadap semua pihak, sehingga nantinya akan terwujud apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Saya juga sedikit terusik dengan beberapa member yang berharap Pi Network itu segera mengfinishkan proses yang namanya proses jual beli, kemudian proses withdraw. Saya ingin tegaskan di sini, proses itu bukan seperti jual beli tempe, bukan seperti jual beli tahu, bukan seperti jual beli sayur di pasar yang bisa langsung Anda keluarkan uang atau keluarkan Pi Anda, lalu Anda bisa membeli sayur, tempe, dan tahu. Tidak seperti itu. Ini merupakan proyek, ini merupakan teknologi, tidak bisa instan dalam memproses teknologi di dunia cryptocurrency. Jadi mohon anda ini bersabar, jangan berharap instan ya. Semua butuh proses, butuh tahapan. Maka dari itu, kalaupun Anda ingin cepat kaya, maka baiknya Anda bekerja, jangan menunggu Pi, karena Pi ini belum tentu membuat Anda kaya. Namun, jadilah Pi ini sebagai sampingan, jangan jadi utamakan Pi, sehingga Anda malas untuk melakukan pekerjaan atau bekerja berharap dari Pi. Itu tidak. Pi ini belum tentu berhasil, barangkali Pi ini juga akan terjadi kendala sehingga apa yang Anda harapkan tidak terwujud. Kemudian saya juga ingin menyangkut dengan yang namanya update terkini, ya, menyangkut dengan isu bahwasanya Pi akan dilirik vendor internasional. Ya, betul, Pi sedang dilirik oleh vendor-vendor internasional, investor internasional, karena mereka penasaran ada apa dengan Pi, kenapa Pi terlalu ramai di dunia, kenapa orang berbondong-bondong mencari informasi Pi, bergabung dengan Pi, bagaimana kekuatan Pi. Mereka sedang melakukan observasi menyangkut dengan Pi Network. Maka dalam hal itu kita selaku member bersyukur karena Pi menjadi perhatian massal, Pi menjadi isu terbaru di dunia cryptocurrency. Saya juga ingin sampaikan
beberapa seperti Elon Musk ya bersama Nicholas sedang telah melakukan pertemuan di Texas, Amerika Serikat menyangkut dengan masa depan Pi, kolaborasi antara Elon Musk dengan Nicholas sudah dibicarakan, yang mana Elon Musk memiliki produk berupa HP, baterai mobil listrik, kemudian mobil listrik yang namanya Tesla, lain sebagainya. Mereka, Elon Musk tentunya berharap Pi ini bisa mereka kerjasama, Pi ini menjadi Pi bisa menukarkan si manajemen Pi, Elon Musk berharap Pi mereka itu bisa ditukarkan dengan mobil Elon Musk, dan Elon Musk berharap mobil dia bisa dibeli oleh pihak manajemen Pi. Artinya ada kesamaan persepsi, ada dua kepentingan, ada dua keuntungan, feedback timbal balik dari antara mereka. Maka dari itu kita selaku member harus mensupport itu. Kemudian juga Elon Musk kemungkinan berkolaborasi antara Nicholas menyangkut dengan Twitter ya, yang mana kemarin itu Elon Musk tidak jadi membeli Twitter karena ada satu lain hal, pihak Elon Musk dan Nicholas juga membicarakan masalah Twitter tersebut. Artinya pihak Elon Musk dan Nicholas itu sudah melakukan pertemuan tertutup. Mereka apakah memang Twitter akan segera dikuasai oleh Nicholas dan Elon Musk? Kita tunggu aja informasi selanjutnya. Kita berharap itu semua terjadi, itu semua yang terbaik untuk kita. Semoga pertemuan antara dua investor, kita bilang investor hebat dunia dan pembisnis hebat dunia ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian kita juga berharap beberapa investor lainnya segera merapat ke yang namanya Pi Networks. Tentunya pihak Pi Networks sangat terbuka terhadap semua pihak yang ingin melakukan investasi menyangkut dengan Pi Network. Karena semakin banyak investasi yang ditanamkan ke Pi Networks, maka semakin kuat fondasi, semakin besar kekuatan Pi Network. Kemudian juga yang tidak kalah penting, ke depan ini Pi Network juga akan membentuk yang namanya emas digital dan emas fisik. Di sini nanti Pi Networks akan menciptakan atau membuat kepingan emas fisik berlogo Pi Networks dan memiliki karatnya berapa per satu koin emasnya, seperti dinar dirham lah, seperti itulah. Kemudian nanti akan dipasarkan di seluruh dunia sehingga bagi orang-orang kaya itu bisa membeli kepingan emas Pi Network. Kemudian juga pihak Pi Network akan membuat sebuah platform yang mana platform itu mengikuti grafik emas dunia. Itu akan melakukan transaksi jual beli emas di platform tersebut, penyimpanan emas dan trading emas di Pi Networks. Masih banyak juga yang akan dilakukan oleh pihak manajemen Pi Networks untuk teknologi masa depan. Tentunya kita mensupport itu, berharap itu berjalan lancar sesuai dengan harapan.
barangkali itu aja yang dapat saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Salam Pi Network.